Kalau nggak ada optimisme di perekonomian itu nggak akan naik ke 8.600. 86 sekarang? 8.600. Wah, mantap. Tapi yang insentif itu IHSG Turun. itu faktornya apa aja sih Pak? Sebenarnya ada sentimen lain Pak? Enggak, pada dasarnya gini. Ketika investor merasa ekonomi membaik dan program pembangunan ke depan lebih jelas yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, betulan akan terjadi. Jadi fondasi IHSG adalah perusahaan kan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasar nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum cepat itu ya. Tapi kan investor pasar modal kan forward looking, orientasi ke depan. Mereka bisa hitung, oh Surabaya jago nih, nggak boleh ngomong gitu ya. Ya ternyata programnya jalan. Jadi harusnya kalau diinterpolasikan ke saham, ya seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga kan naik juga kan. Jadi kalau nggak ada optimisme di perekonomian itu nggak akan naik ke 8.600. 86 sekarang? 8.600. Wah, mantap. Tapi yang insentif itu Turun. udah mau dikeluarkan Pak, insentif Pak. Insentif bursa Pak, yang Bapak bilang saham penangkapan saham gorengan itu Pak. Belum, saya belum lihat mereka hukumin orang yang goreng-goreng. Yang dibicarakan bagian tahun depan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie yang merupakan Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yaki. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo Pak Yaki, selamat sore. Sore Mas Dev, baik. Ya, terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Yaki, indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung mengalami penguatan Pak, meskipun pasca pembukaan tadi sempat naik kemudian bergerak di zona merah 8.503. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatan terus berlanjut dan makin signifikan dan kembali mencetak rekor intraday tertinggi baru di 8585.862. Analisis secara teknikal Pak, penguatan yang masih berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini meskipun tadi sempat bergerak di zona merah beberapa saat. Ya, teknikal sih harusnya ini emang IHSG masih menguat ya, dan masih cenderung mix. Cuman yang harus diwaspadai oleh teman-teman mungkin di area 8590 sampai 8645 ya. Kalau nggak kuat, ada potensi besok untuk kembali koreksi lagi karena memang ini resisten uptrendnya sejak di Oktober 2025 ya. Jadi harusnya kalau besok di area 8590 sampai 8645 nggak kuat, cenderung untuk sell on strength sih atau profit taking dulu, karena memang ribuan hari ini juga bertahan di area supportnya ya, yang memang masih cukup kuat di area di area 8948 sampai 8500. Jadi memang secara tren masih bullish, cuman ini lebih ke teknikal. Belum ada catalyst baru ada data ekonomi dari Indonesia sendiri baru di awal Desember nanti, dan ini lebih catalystnya karena memang optimisme The Fed mulai meningkat lagi untuk pemangkasan suku bunga di Desember besok sih. Baik, potensi ke 8.600 Pak, ketika skenario yang tadi cukup kuat di atas 8590. Iya, terdekat harusnya di 8645 ya, 86 sampai 8645, dan kalau ini bisa harusnya cukup jauh, bisa 8 sampai 87, 8735 untuk berikutnya. Cuman kalau kita lihat untuk akhir tahunnya ada potensi untuk IHSG bisa menembus di area 8968 sampai 9000-an sih. Baik, sesuai dengan target Pak dari Bapak Purbaya mungkin ini? Iya, karena secara fundamental sebenarnya kita udah update target ke 9.000 sampai 9.200 ya untuk dari BCA Sekuritas sendiri. Cuma memang kalau dari Pak Purbaya juga masih optimis di kepala 9 ya, harusnya masih inline sih. Karena
worst case-nya mungkin di sekitar 8850 sampai 89 ya. Apa yang menjadi dasar Pak atau indikator apa yang menyebabkan keoptimisan hingga ke 9.000 hingga ke 9.200 di penutupan akhir tahun yang tinggal beberapa pekan lagi perdagangan ke depan? Mungkin kalau dari segi ekonomi mungkin nggak ada yang sifatnya signifikan, cuman lebih karena katalis dari saham-saham konglomerat juga masih cukup bullish. Beberapa aksi korporasi juga pergantian beberapa pengendali dari beberapa saham juga menjadi katalis positif. Jadi harusnya lebih ke sifatnya lebih ke bisnisnya sih. Teman kalau dari segi ekonomi makronya belum ada yang bagus, belum ada yang signifikan bagus ya maksudnya. Karena memang rupiah juga masih bertahan di level 16.600 sampai 16.700 nggak kemana-mana. Kita juga masih menanti kebijakan BI suku bunganya seperti apa, jadi belum ada yang signifikan dari sisi makro, lebih ke ekspansi emitennya dan kinerja emitennya sih. Baik, di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak, ditopang juga oleh nilai transaksi yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Beberapa saham, terutama di sesi pertama siang tadi, ini mencatatkan transaksi di atas 1 triliun Pak. Boleh kita ke Bumi Pak? Hari ini Bumi mengalami penguatan signifikan kembali. Intraday sempat menguat di atas 11%, meskipun memasuki perdagangan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas ini. Hari ini saat ini menguat di 10,17% di 260. Sebelum kita ulas dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat respon dari investor masih memburu dengan nilai transaksi yang cukup tinggi untuk saham Bumi? Apa yang menjadi magnet, apa yang menjadi dasar minat dari investor untuk memburu saham Bumi? Ya, selesainya Bumi melakukan akuisisi perusahaan atau tambang emas itu kemarin menjadi salah satu katalis positif sih, karena memang bagaimanapun juga Bumi menjadi emiten yang paling lengkap di bisnis pertambangan, mulai dari kontraktor, batu bara, energi sampai ke emas ya. Jadi overall harusnya Bumi yang prospeknya paling bagus sih. Selain memang dia punya cadangan yang cukup besar, selain PTBA dia juga punya baru akuisisi tambang emas itu. Jadi harusnya sih paling menarik Bumi ya, dengan harga sekarang lebih mudah untuk menggerakkan saham Bumi juga sih. Baik, intraday hari ini di 266 Pak, apakah ini merupakan salah satu level tertinggi untuk Bumi? Iya, kalau lihat dari pergerakannya sejak setahun terakhir harusnya ya, 266 ini termasuk yang tertinggi ya. Dan besok pun masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ya. Karena kalau kita lihat juga volume 2 hari terakhir itu masih cukup bagus, masih cukup pick up. Jadi ada potensi untuk besok lanjut penguatan dengan resisten terdekat di area 270 sampai 282. Rekomendasinya Pak untuk Bumi? Kalau baru mau masuk, better buy on break di atas 270, di atas 260, 264. Cuman kalau sudah punya, bisa persiapan profit taking untuk jaga stop lossnya di bawah 260. Cuman trennya masih cukup bullish, jadi harusnya masih ada potensi penguatan ke terdekatnya di 270 sampai 282.